Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Ayu dengan NIM 2130604139, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan setelah panen dari hasil pertanian jika telah mencapai nisabnya. Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal. Objeknya meliputi tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang layak ekonomis seperti umbi-umbian, biji-bijian, sayur mayur, dan buah-buahan. Adapun firman Allah SWT yang mendukung untuk dikeluarkan zakat hasil pertanian yang tercantum dalam surat Al-An'am ayat 141 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushatin wan nahla waz-zar'a mukhtalifan uhuluhu waz-zaytuna war-rumana mutasyabihan wa ghaira mutasyabihi kulu min samarihi iza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan kapan zakat hasil pertanian dikeluarkan? Dalam zakat hasil pertanian tidak menunggu haul. Setiap kali panen ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat diisyaratkan ketika biji tanaman telah keras atau matang. Demikian pula simar seperti kurma dan anggur telah pantas dipetik atau dipanen. Adapun kadar zakat hasil pertanian, pertama, jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, dikenai zakat sebesar 10%. Kedua, jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan, misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, seperti ini dikenai zakat sebesar 5%. Dan dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, tanaman yang diairi dengan air hujan maka dikenai zakat 1/10 atau 10%, sedangkan yang mengeluarkan biaya maka dikenai zakat 1/20 atau 5%. Dengan catatan, hitungan 10% dan 5% adalah dari hasil panen dan tidak dikurangi dengan biaya untuk menggarap lahan dan biaya operasional lainnya. Dengan contoh, hasil panen padi yang diairi dengan mengeluarkan biaya sebesar 1 ton, zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1 ton, yaitu 100 kilo dari hasil panen. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasak menurut pendapat para ulama. 1 wasak sama dengan 60 sok, 1 sok sama dengan 4 mud. Ukuran mud adalah ukuran 2 telapak tangan penuh dari pria sedang. Nisab zakat pertanian 5 wasak dikali 60 sok sama dengan 300 sok dikali 4 mud, jadi 1200 mud. Lalu bagaimana konversi nisab zakat ini ke timbangan? Perlu dipahami bahwa sa adalah ukuran untuk takaran. Sebagian ulama mengatakan bahwa 1 sa kira-kira sama dengan 2,4 kilo. Taruhlah jika kita menganggap 1 sa sama dengan 2,4 kilo, maka nisab zakat tanaman 5 wasak dikali 60 sa dikali 2,4 kilo sa sama dengan 720 kilo. Zakat pertanian wajib ditunaikan jika hasil panen sudah mencapai nisab zakat sebesar 652,8 kilo gabah atau 520 kilo makanan pokok. Catatan, jika hasil pertanian tidak memenuhi nisab, belum tentu tidak dikenai zakat. Jika pertanian tersebut diniatkan untuk perdagangan, maka bisa masuk dalam perhitungan zakat. Baiklah, itulah presentasi singkat dari saya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata ataupun menyinggung, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.